Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wilson Alfredo. Kali ini akan menjelaskan apa itu one sketching. Saya akan membahas kapan one sketching dapat terjadi dan bagaimana solusinya. Nah, apa itu one sketching? One sketching adalah kondisi di mana saat input J dari suatu rangkaian master slash jika flip-flop mendapatkan glitch atau nilai yang sifatnya gangguan. Nilainya adalah 0, 1, 0. Nilai tersebut diinputkan saat nilai clocknya 1. Nah, kita tahu master slave ini berfungsinya dalam operasi level triggering, sehingga perubahan nilai input J akan mempengaruhi outputnya, di mana outputnya adalah QM, ya, output dari rangkaian master. Kan di sini ada rangkaian master dan di sini ada rangkaian slave. Nah, kita lihat, kita harus melihat kalau di sini lihat saat inputnya 0 dan QM-nya tetap 0. Saat J-nya mulai 1, maka QM-nya 1 atau berada dalam keadaan set. Nah, saat J-nya kembali ke 0 dan K-nya 0, kita bisa input sini saat J-nya 0, K-nya 0, dan kita lihat sini clock-nya masih tetap 1 ya. Tetap 1, maka apapun clock-nya hasilnya tetap jadi 0 dan dikomplementkan menjadi 1, 1. Kita tahu master slave terdiri dari rangkaian latch. Nah, jelas ini saat inputnya 1, 1, maka dia sifatnya no change atau menyimpan output sebelumnya, yang mana output sebelumnya QM bernilai 1, sehingga di sini terus 1. Dan untuk daerah sini tetap 1 juga karena dia pada kondisi clock-nya 0, yakni tidak akan memberi perubahan pada output 0. Untuk daerah sini dia J-nya 1, K-nya 1. Kita dapat coba input sini J-nya 1, K-nya 1 dan clock-nya tetap 1 dan menambah input output sebelumnya, output QS. Kita lihat sini output QS sebelumnya adalah 1. Berarti sini 1, di sini mendapatkan 1. Berarti di sini 0. Yang ini berarti inputnya 1, 1, ini enggak ya? Ini 1, 1, 1 berarti hasilnya akan 1 terus dikomplementkan menjadi 0. Yang ini 1, 0, 1. Berarti hasilnya 0 dikomplementkan jadi 1. Kita tahu untuk rangkaian NAND latch untuk input S-nya 1 dan R-nya 0 berarti dia dalam keadaan reset atau nilai QM menjadi 0. Kita lihat sini jadi 0 kan? 0. Kita lihat nih, bagaimana sih dia bisa memberikan perubahan pada QS. Kita tahu kalau untuk ke si slave ini, outputnya tuh pengaruhnya adalah dari input QM dan QM komplement. Kita dapat lihat saat QM-nya 1 atau berarti nilai di slave-nya 1 dan QM komplement 0, berarti dia si slave dalam keadaan set, berarti nilainya 1. Oh ya, kita perlu lihat juga di sini untuk si slave beroperasinya terhadap saat clock-nya 0. Kenapa? Karena dia melakukan inverter, jadi nilainya 0. Baik lagi, jadi tadi nilainya jadi 1 ya, karena dia set. Di sini tetap 1 daerah sini, si output S-nya karena dia lagi dalam keadaan high, yang mana dia tidak berfungsi, sehingga tetap 1. Kita dapat lihat dari time diagram ini, si glitch ini, gangguan ini, dia tuh bisa mempengaruhi si output rangkaiannya, si output slave-nya, output akhirnya. Nah, jadi misalnya kita minimkan nilai 0 di sini, karena ada nilai gangguan nih, bisa jadi durasi input glitch-nya sangat kecil. Walaupun sangat kecil pun dia akan mempengaruhi output-nya, sehingga kita harus mengatasi hal tersebut. Caranya bagaimana? Kita menggunakan yang namanya rangkaian edge triggering flip-flop. Nah, apa itu edge triggering flip-flop? Jadi itu rangkaian yang di mana perubahan input akan mempengaruhi output saat input clock-nya dan nilainya adalah transisi di sini nih. Hanya terjadi saat perubahan transisi nilai clock. Terjadi perubahan transisi nilai clock dari 1 ke 0 atau dari 0 ke 1. Kita tahu kan untuk master slave tadi dia bekerjanya dalam level triggering. Jadi saat nilai clock-nya 1, maka perubahan input akan mempengaruhi output-nya. Sedangkan si edge trigger ini enggak, dia hanya pada kondisi transisi ini saja saat perubahan nilai 0, 1 atau enggak ke dari 1 ke 0 gitu. Nah, ini adalah rangkaian untuk mencegah dari one sketching. Kita dapat membuat rangkaian JK flip-flop edge triggering dari D flip-flop S triggering. Kita lihat hubungannya untuk dari
si D dan JK flip-flop ini melalui fungsi boolean ini ya. Nah, untuk ini merupakan truth table dari rangkaian tersebut. Untuk rangkaian ini dia bekerja dalam operasi negatif edge triggering. Jadi saat clock-nya terjadi transisi dari 1 ke 0, maka disitulah nilai perubahan nilai input dapat mengaruhi output-nya. Di sini saya sudah input nilai D-nya menggunakan ini ya, fungsi boolean ini. Kita input JK-nya sama nilai next state-nya kita input, terus kita dapatkan grafik D seperti ini. Lalu kita analisis si key-nya, key output rangkaiannya ya. Kita analisa bagaimana sifatnya terhadap si glitch ini. Nah, kita tahu tadi dia akan negative edge triggering, berarti dia transisinya untuk nilai input clock yang dari 1 ke 0. Lihat. Nah, key dari sini dia kondisi awalnya kita asumsikan 0, berarti di sini dia tetap 0 sampai dia mulai ke negative edge triggering yang pertama yang di daerah sini ya. Di sini dia mulai ternyata input D-nya adalah 1. Input D 1, maka dia akan 1 terus sampai input clock yang negative edge triggering berikutnya. Kita lihat ternyata input D-nya adalah 0, maka dia output key-nya menjadi 0 sampai negative edge triggering berikutnya juga. Ternyata dia tetap 0 juga. Jadi jadi si glitch ini tidak berpengaruh karena dia bekerjanya dalam kondisi negative edge triggering. Nah, untuk di sini kita lihat dia tidak bekerja karena ini masih dalam keadaan high ya, si clock-nya. Jadi, nah begitu. Nah, kita coba bandingkan dengan rangkaian yang tadi kita pakai ini nih, master slave JK flip-flop. Bagaimana perbandingannya? Nah, kita lihat ternyata untuk master slave yang ini master slave ya, master slave, ternyata glitch-nya kan pengaruhi ya, pengaruh output-nya. Kita pengennya misalnya 0, ternyata ini jadi 1 untuk output-nya. Sedangkan si yang tadi yang JK flip-flop ini, ternyata si glitch ini tidak mempengaruhi. Kita lihat sini nilainya tetap 0 gitu, sesuai dengan kita yang inginkan. Nah, jadi menggunakan rangkaian JK flip-flop yang dibuat dari D edge triggering flip-flop, kita dapat mencegah namanya kondisi one sketching. Sehingga rangkaian tersebut bisa dijadikan salah satu solusi untuk mencegah one sketching. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga materi mengenai one sketching ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.